Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk Anda sekalian. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda semuanya. Pada hari ini bersama dengan Gereja Universal, kita memasuki minggu biasa yang ke-29. Selain itu, kita juga sedang memasuki bulan Rosario. Karena itu saya berharap bahwa kita semua juga setia menjalani perjalanan iman bersama dengan Bunda Maria dengan tekun berdoa Rosario setiap hari. Entah itu dengan umat di lingkungan, dengan anggota keluarga di rumah masing-masing, entah dengan teman kantor, ataupun secara pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini, saya teringat akan pesan kecil dari kedua orang tua saya ketika saya usia SD. Waktu itu kami bersama-sama pergi ke suatu tempat untuk makan bersama. Ketika sedang makan, saya melihat ada seekor ikan besar yang ingin saya makan. Kedua orang tua saya memberi nasihat, "Nah, ikan itu bisa membuat mabuk." Karena rasa penasaran dan melihat ikan yang begitu segar, saya tak mau untuk makan. Dan ketika orang tua saya memberikan ikan itu untuk saya dan saya makan, saya lalu mabuk, bahkan sempat masuk rumah sakit. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, cerita kecil saya ini mengantar kita untuk memasuki permenungan bersama bacaan-bacaan suci hari ini, secara khusus dari bacaan Injil pada hari Minggu ini. Bacaan suci, terutama dari bacaan Injil hari ini, menampakkan kedua rasul, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, juga melakukan hal yang sama. Mereka mendekati Yesus untuk meminta supaya Tuhan memperkenalkan mereka duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Apa yang mendasari mereka meminta hal yang demikian? Sebagai murid-murid Yesus, tentu mereka tahu siapa itu Yesus. Tahu bagaimana ia hidup, apa yang dilakukannya, bagaimana ia melakukan banyak mujizat dan menolong orang banyak dan sebagainya. Artinya mereka tahu dengan baik bahwa berada dekat dengan Yesus pasti mengalami hidup yang baik, pasti mengalami sukacita, dan tentu pasti selamat. Selain itu juga melihat bahwa Yesus yang dielukan oleh banyak orang, maka sudah pasti ketika kita berada bersama dengan Yesus pasti terkenal, pasti dihormati, pasti dikagumi oleh banyak orang. Itulah yang bagi saya mungkin menjadi pertimbangan oleh kedua rasul Yakobus dan Yohanes untuk meminta kepada Tuhan Yesus duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tetapi Tuhan tahu apa yang mereka minta. Karena itu mendengar apa yang mereka minta, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Sanggupkah kamu minum cawan yang kuminum? Dan sanggupkah kamu dibaptis dengan pembaptisan yang kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Lalu Tuhan berkata lagi, "Memang kamu sanggup, tetapi hal di sebelah kanan dan kiriku aku tidak memberikan. Itu disediakan kepada orang-orang yang kepada mereka Allah telah menyediakan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, nah apa maksud dari perkataan Tuhan ini? Apa maksud dari meminum cawan yang harus Tuhan minum? Hal itu tidak lain adalah jalan salib yang Tuhan terima sebagai jalan penebusan atas dosa-dosa manusia. Kita tahu dengan baik bahwa lewat jalan salib, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, Tuhan menebus kita dari segala dosa-dosa kita.
yang memberikan kita kehidupan baru dengan mati di salib dan bangkit. Sedangkan maksud dengan baptisan yang dia terima ialah bahwa penyerahan dirinya, Tuhan Yesus yang mau terbuka untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada jalan dan kehendak Allah. Bahkan dalam teks yang lain kita mendengar bahwa aku datang untuk melakukan firman Tuhan. Maka seluruh hidup Yesus dibaktikan sepenuhnya untuk melakukan perintah dan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka pertanyaan Tuhan Yesus menjadi penting dan sangat mendasar untuk direnungkan oleh kedua para rasul Yakobus dan Yohanes, dan juga oleh kita sekalian. Sanggupkah kita menerima jalan hidup kita? Sanggupkah kita menerima penderitaan-penderitaan kita di dalam hidup? Dan sanggupkah kita untuk hidup sebagai para pengikut Kristus? Tuhan Yesus juga menegaskan kepada kita sekalian, barang siapa mau menjadi besar, maka ia harus menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba semua orang. Dua pernyataan yang sungguh kontras, tetapi ini menjadi penting bagi kita supaya kita tidak kehilangan arah. Banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita melihat bahwa banyak orang yang karena keserakahannya untuk menjadi besar di antara orang lain, seringkali melakukan cara-cara yang kurang baik. Hanya karena untuk menjadi orang yang terkemuka, ia banyak kali jatuh di dalam kejahatan, menipu banyak orang, mengambil apa yang bukan miliknya, dan sebagainya. Oleh karena itu, semoga pernyataan ini juga menjadi pertimbangan bagi kita, permenungan dalam hidup kita, untuk terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak hanya mengajar kita, tapi ia juga melakukan apa yang dia katakan. Lihatlah bahwa ketika dalam pelayanannya, Tuhan tidak menjadi orang yang ingin terkenal. Ia tidak membawa diri untuk terkemuka di antara orang lain, melainkan ia merendahkan diri menjadi hamba bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, atas dasar inilah maka kiranya kita dapat mengerti pesan dari bacaan kedua pada hari Minggu ini. Surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Maka kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menjadi jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Maka kita semua harus bergerak, berjalan, melintasi jalan hidup kita masing-masing untuk sampai kepada Tuhan. Surat Ibrani juga mengingatkan kita untuk datang menghampiri kehadirat Allah, supaya kita diteguhkan, menerima rahmat dan mengalami belas kasih dari Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan pada minggu biasa yang ke-29 ini adalah, bagaimana aku hidup saat ini? Apakah yang kukejar dan kulakukan di dalam hidup? Serta apakah yang kuminta di dalam doa-doaku? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita melihat diri kita. Apakah seringkali kita meminta untuk terkenal, meminta untuk terkemuka di antara orang lain? Dan apakah hal-hal yang kita usahakan, kita berjalan bersama Tuhan? Semoga rahmat Tuhan menyertai kita sekalian.